Gua udah bela-belain kerja di sini karena niat hati tuh pengen nemenin istri. Ini tapi dari tadi gua malah dicuekin. Bonus dijutekin pula. Cakep emang udah. Bener-bener mesti banyakin sabar nih gua buat ngadepin hamil keduanya Citra. Kamu kok ngelah nafas kayak gitu sih? Kenapa? Nggak betah di sini? Nggak suka jagain aku? Betah-betah sayang. Aku ini cuma pusing aja kepala aku ngeliatin screen laptop. Biasa file banyak. Kamu sama siapa? Eh, Oh, pasti mau WA ya, Pangeran sama Gio. Mau curhat kalau hidup kamu sekarang lagi berantakan, lagi menderita, lagi susah. Atau suami jangan-jangan kamu itu nyesel ya kita cepat-cepat nikah? Iya. Kamu gak suka pernikahan kita secepat ini karena kamu lihat Pangeran sama Gio belum nikah, belum berkeluarga, belum punya anak, belum ngurusin keluarga. Iya gitu. Kamu mau bebas. Gitu. Kalau kamu mau bebas nggak apa-apa, silakan. Aku kasih kesempatan sama kamu. Ntar juga aku pulang sendiri kok. Nggak perlu kamu anterin. Aku bisa sendiri suami. Tuh, lanjutin. WA kamu, Pangeran, Gio. Curhat aja semuanya. Bilang istri kamu gendut. Karena lagi hamil. Dia jadi jelek. Cari istri lain. Saja lu. perasaan gue udah hati-hati banget ya buat ngomong. Tapi masih aja salah gue. Begini salah, begitu salah. Gue mesti gimana sih buat ngadepin sikapnya si Citra? Arga, kamu tuh bisa gak sih gak usah ikut campur urusan saya. Apalagi soal hati saya, kamu tuh gak tahu apa-apa. Bisa stop ikut campur dan gak usah telepon-telepon saya lagi. Kalian ngapain sih? Lagi ketawa, ntar gue tampol nih, pakai nanya lagi. I'm crying because I'm broken heart. Lagi-lagi cinta saya masa ditolak sih. Cinta saya ditolak mentah-mentah sama Bu Cinta. Sakit itu di sini, sakit yang tidak berdarah. Sehari-hari sih Pak Regar mau nyebelin. Tapi kalau lihat dia lagi sedih kayak gini aku jadi kasihan. Gimana dong orang nasib saya? Saya sengaja suruh Putri duduk di belakang sama ibu. Supaya mereka bisa sama-sama. Pangeran emang paling ngertiin gue. Seolah-olah dia juga bisa baca pikiran gue. Gue gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi yang pasti, selagi masih ada kesempatan, gue gak mau melewatkan waktu sedetik pun untuk bisa deket sama ibu. Gak apa-apa kan, Bu? Kalau aku peluk ibu terus kayak gini. Soalnya gak tahu kenapa
bisa-bisanya aku kangen banget sama ibu. Gak apa-apa sayang. Ibu justru seneng banget kita bisa pelukan kayak gini. Malah kalau bisa kita pelukan selamanya ya. Supaya kita gak terpisahkan. Ibu juga kangen banget sama kamu. Mungkin karena belakangan ini ibu tuh banyak masalah. Makanya ibu ngerasa jauh dari kamu. Ibu tuh sayang banget sama kamu, Put. Bahkan melebihi apapun. Aku sayang banget sama ibu. Aku gak akan bisa bayangin gimana hidup aku kalau harus tanpa ibu. Saya tahu, sebenarnya Putri pasti lagi sedih banget. Tapi dia berusaha nutupin itu semua dari ibu. Saya benar-benar berharap kalau semua yang Tante Lisa omongin itu nggak benar. Aku yakin Putri sama Nawang sekarang pasti lagi kepikiran banget. Depan aku mereka boleh menyangkal. Tapi aku yakin sih, pasti itu akan jadi beban pikiran mereka banget. Lama-lama mereka akan menderita sendiri. Tinggal gimana caranya aku bujuk Putri untuk mau ikut sama aku. Dan membuat pangeran mau menerima aku sebagai calon ibu mertuanya. Pak Bos, saya tak ngelapin mobil dulu ya? Iya. Kotor banget soalnya. Loh, kok bisa janjian bareng? Ini ada apa? Tadi Mimi ketemu sama Putri Pangeran di taman, Pi. Makanya Mimi pulang sama mereka. Ya udah, Mimi masuk dulu ya. Iya, saya masuk. Sayang, kamu nggak masuk sama ibu. Iya, aku masuk ya. Masuk ya, Pak? Iya. Tadi Putri pesan ke saya, supaya saya jangan ngomong apa-apa ke Om Raymond dan Ibu tentang omongan Tante Lisa tadi. Om, Sarah, dalam rangka apa kalian bisa sama-sama dari taman? Oh, itu semua kebetulan Om. Tadi emang Putri ngajakin saya jalan-jalan ke taman, tapi tahu-tahu ada Ibu. Mimi pasti pergi ke taman buat tenangin dirinya. Tapi aku nggak mungkin ceritain masalah yang lagi Mimi hadapin ke anak-anak. Ayo pulang.
Ayo pulang. Loh, istri kamu kok mau pulang nggak ngomong dulu sih sama aku? Ini aja file-file aku belum aku save-savein, harus dipindahin dulu ke email. Kamu tuh lain kali kalau mau pulang tuh ngomong dulu sama aku napa. Jadi nggak bikin kamu tuh nungguin aku. Ya lagian kamu nggak peduli sama aku. Coba kamu peduli, kamu care. Pasti kamu udah tahu aku beres-beres, aku udah mau siap, aku mau pulang. Ya kan kamu lihat sendiri, aku kan lagi kerja ini. Belum tentu kan aku setiap saat harus ngeliatin kamu beres-beres atau ngapain. Ngerti kan maksud aku? Tapi bukan berarti juga aku ini nggak perhatian sama kamu. Ya tapi kan aku udah capek, aku pengen pulang. Ayo pulang. Udah beresin lah kerjaan kamu tuh. Iya sayang, iya. Ya udah, aku save-savein dulu file aku, baru habis itu kita pulang, oke? Bentar. Lama banget sih. Oh, jadi itu alasannya kenapa kamu betah di sini. Pantesan aja mau aku ajakin pulang, nggak mau. Ya udah kalau misalnya kamu mau tinggal di sini, kamu mau kerja, lembur di sini, oke nggak apa-apa. Aku pulang aja sendiri suami. Aku bisa naik ojek kok. Aku nggak mau nyusahin kamu. Kamu ya ternyata dari tadi aku kerja banting tulang. Kamu juga kerja sih, tapi kamu kelayapan tuh matanya, lihat ke sana. Kumat deh, jelas-jelasan gak jelasnya. Kalau udah gini bakal panjang deh urusannya.